Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Nugroho Meliadi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pra observasi supervisi akademik bersama teman sejawat saya, Ibu Febrina Masari, yang mengajar bahasa Inggris ya Bu ya? Iya, benar. Bahasa Inggris di kelas 12 IPA. Ya Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Eko apa kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi saya meminta bantuan kepada Ibu untuk melakukan supervisi akademik, dan sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu mengenai pra observasi ini. Boleh Pak. Jadi kapan Bu, kira-kira kita akan melaksanakan supervisi ini Bu? Oke, untuk rencananya karena objek kita adalah anak kelas 12 IPA, mungkin untuk pelaksanaannya minggu depan. Oke, minggu depan Bu ya. Iya. Terus apa saja Bu perasaan Ibu ketika akan disupervisi ini? Iya Pak, sebenarnya kalau di supervisi ini seperti teman-teman yang lain tuh deg-degan ada, takut ada, ya. Jadi ya seperti itu lah Pak. Ya, mengalir saja ya Bu. Kira-kira dari supervisi ini apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan ini, dari supervisi ini? Iya, ya, namanya supervisi itu kan berarti kita itu dipantau. Dari pantauan itu ya harapan saya ada nantinya ketika ada kekurangan dari saya bisa diperbaiki lagi untuk bisa dikembangkan lagi kompetensi yang ada pada diri saya. Oke, bagus sekali Bu. Terus materi apa yang akan kita lakukan pada saat supervisi ini? Ya, untuk materi minggu depan itu untuk di kelas 12 itu saya akan belajar tentang offering help, bagaimana menawarkan jasa gitu. Gitu, Bu. Jadi pembelajaran materinya itu offering help. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu dalam pembelajaran apa dulu? Iya. Berdasarkan RPP-nya itu tujuan pembelajarannya itu bagaimana peserta didik itu bisa menyusun dan mempraktekkan teks tersebut dengan melibatkan tindakan menawarkan jasa dan bagaimana meresponnya sesuai dengan konteks penggunaan yang baik dalam bentuk gambar, komik, short video ya, dan sebagainya. Jadi tadi Ibu sebutkan bahwa adanya menggunakan teks video dan sebagainya. Jadi kira-kira apa saja yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran yang akan kita supervisi ini? Iya, yang pertama kalau kita berbicara tentang materi ini yang pastinya modul ajarnya itu salah satu tantangan saya, dan nantinya karena ini anak itu untuk mempraktekkan berarti saya akan bentuk kelompok, mungkin bagaimana saya mengkondisikan peserta didik itu agar bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi tantangannya membentuk kelompok itu sesuatu yang seperti apa? Iya, benar. Jadi nah dalam diskusi nanti kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Iya, kalau dalam diskusi itu nantinya bagaimana peserta didik itu bisa aktif dalam pembelajaran tersebut ya. Lalu mungkin salah satu lagi bagaimana saya bisa mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Terus apa saja strategi yang Ibu lakukan dalam pengembangan kompetensi Ibu kira-kira? Iya, pertama yang pastinya saya akan menyiapkan media ajar. Lalu yang kedua, karena saya ingin berdiskusi, saya ingin membagi kelompok itu secara heterogen. Kalau homogen itu nanti ada yang diam, ada yang aktif, maka akan saya coba untuk membagi kelompok itu dengan heterogen. Jadi walaupun heterogen tetap berpusat pada murid ya? Iya, harus itu sih. Terus asesmen apa yang dipakai dalam membentuk
kelompok. Jadi kan sebelum bentuk kelompok diskusi itu kan ada biasanya digunakan asesmen. Asesmen apa yang ibu pakai biasanya? Oh iya, di awal pembelajar di awal tadi ya kita masuk tadi sebenarnya saya sudah melakukan asesmen awal, yaitu memberikan form kayak di situ di dalam itu pembagian siswa apakah anak itu audio, apa anak itu video, apa ya visual. Nah itu sudah saya lakukan jadi asesmen awal. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Oke, asesmen diagnostik ya Bu? Iya benar Pak. Betul, Jadi itu maksud saya. nah, setiap kita akan melakukan pembelajaran di kelas, biasanya kan kita menyiapkan dulu Bu. Kalau kita kelas ini ada persiapan dulu. Dalam pembelajaran yang akan disupervisi ini, kira-kira apa saja yang ibu siapkan sebelum masuk kelas? Iya, iya. Ya, kalau untuk persiapan pembelajaran itu yang pertama saya akan menyiapkan RPT. Ya. Tapi yang kedua itu akan model ajar dan yang ketiga itu media ajarnya. Media ajar dan sebagainya ya. Bu? Iya. Nah, setelah kita melakukan supervisi di kelas atau dalam pembelajaran, biasanya kan kita mengadakan penilaian Bu. Ibu dalam melakukan penilaian apa yang digunakan? Penilaian untuk siswa maksudnya. Untuk siswa ya Bu. Oke, penilaiannya kan ada 3 Pak. Yang pertama itu sikap, yang kedua itu pengetahuan, yang ketiga itu keterampilan. Kalau untuk sikap, bagaimana saya bisa melihat anak itu aktif atau tidak dalam diskusi. Kalau untuk untuk pengetahuan mungkin dari ketika kita memberikan soal-soal lisan, bagaimana pemahaman peserta didik itu dalam menjawab pertanyaan kita. Dan yang ketiga itu keterampilan, bagaimana nantinya harapan saya itu untuk materi ini anak itu bisa membuat produk, produk hasil dari materi yang sudah kita. Bagus sekali Bu. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan pas di observasi ini. Jadi kita akan melakukan observasi minggu depan ya Bu? Iya, minggu depan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan pada pra observasi ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, my friend, before we study, let's pray together. Fire begin. Finish. Oke, sesuai kesepakatan, silakan Dok, literasi 10 menit. Kita butuhkan untuk kesehatan mental, hati dan pikiran terutama. Sebab semakin dewasa kita hanya membutuhkan dukungan yang positif. Orang-orang yang bisa menjadi support dan hati yang tenang. Jika selama ini kita sering mengabaikan diri kita sendiri karena banyak memberikan waktu kita
untuk orang lain. Hari ini kita belajar untuk lebih menyadari diri kita sendiri. Adalah hukum sebab akibat, awal akhir, dan jika lahirnya kita di dunia ini adalah awal, maka kita akan melewati berbagai proses sebelumnya, akhirnya nanti kita mati. Dan dalam proses yang panjang itu kita akan menemukan berbagai macam perubahan. Nikmati sajalah setiap perubahan itu, baik atau buruknya, dari perubahan yang nanti datang. Judul Tentang senja. Buku Tulisan Sastra halaman ke-9. Putri. Ketika sedih ataupun senang, sayangi ibumu dan jangan pernah berkata kasar kepadanya, karena hati seorang ibu sangat lembut, selembut kulit laut. Karena kalian sudah berkelompok, inilah kelompoknya. Kalian disuruh membuat satu dialog yang di dalamnya ada ungkapan offering. Karena kalian sudah berkelompok, inilah kelompoknya. Kalian disuruh membuat satu dialog yang di dalamnya ada ungkapan offering. Kamu boleh memilih satu di antara 5 situasi itu. Ya, silakan buat kelompoknya, silakan diskusi. Saya kasih waktu tidak banyak, cukup 10 menit. Nanti kamu hasilnya kamu kirimkan via WA, nanti kita bahas, nanti dikasih koreksi oleh teman-teman kamu yang lain. Kurangnya apa, begitu tambahan apa dan sebagainya. Ya. Nanti yang sudah silakan fotokan kirimkan ke grup. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok. Nafas, tarik, hembuskan. Buat diri kalian lebih rileks, buat diri kalian lebih tenang. Tarik nafas, hembuskan dari mulut. Sekali lagi, buat diri kalian tenang, buat diri kalian rileks. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Oke, sudah rileks, buka matanya. Apa yang kamu rasakan? Masih tidak tenang, ada tugas ya. Ulangan. Oke, untuk terakhir saya mau refleksi dengan kalian. Silakan tunjuk tangan. Apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu dapat hari ini. 2 atau 3 orang silakan tunjuk tangan. Ayo perwakilan refleksi. Seperti biasa refleksi, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapat pada pertemuan kita hari ini. Yuk, kasih your hands please. Kan yang pertama itu cukup tegang karena dari awal tadi sebelum masuk memang sudah datang ke sini. Sedangkan kami kan masih di kelas. Nah, yang kedua itu apa ya? Sedikit jengkel lah. Yang game kedua tadi. Soalnya mereka itu kan tahu kalau caknya itu jawabannya itu. Kami yang itu belum tahu gitu. Nah, yang ketiga itu ya senang karena di pelajaran ini ada speakingnya, terus itu ada pembelajarannya, terus ada latihannya.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, perwakilan dari perempuan 1 orang. Minggu depan kita akan masuk materi baru, materi cashier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengambil video tentang pasca observasi bersama Ibu Febrina Rismasari SPD. Baiklah, Ibu Febrina, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kita telah melaksanakan observasi di kelas, Bu. Jadi apa yang Ibu rasakan ketika atau setelah melaksanakan observasi pada hari kemarin? Iya. Sebelum observasi di kelas kemarin saya merasa gugup dan alhamdulillah setelah melakukan observasi saya sudah merasa lebih tenang. Jadi apa yang sudah baik dari yang Ibu lakukan pada pembelajaran observasi kemarin? Iya, dari observasi yang sudah kita lakukan kemarin saya merasa pembelajaran yang sudah dilakukan sesuai dengan RPP, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan pra observasi kemarin. Ada ya. Dari kegiatan observasi yang kemarin, kira-kira skala 1 sampai 10 Ibu di angka berapa? Untuk observasi kemarin mungkin masih ke 8 Pak ya. Oh, 8. Mengapa Ibu mengukurnya di angka 8? Iya, karena tidak ada yang sempurna satu. Yang kedua memang ada beberapa yang saya merasa miss dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Dari pembelajaran observasi kemarin di kelas, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam kegiatan observasi tersebut? Iya, benar. Itu yang membuat saya merasa miss itu dari tantangan seperti yang saya katakan setelah kita pra observasi kemarin, bahwa bagaimana saya bisa mengkondisikan peserta didik itu agar bisa belajar atau berdiskusi aktif. Nah, di situ ya saya merasa tantangan saya yang menurut saya belum tercapai. Jadi disebutkan itu tantangannya, kira-kira solusinya apa saja, Bu, untuk biar observasinya menjadi lancar? Iya, kalau kemarin kan sudah selesai bagaimana mengkondisikan. Berarti untuk pertemuan berikutnya saya akan lebih lebih merangkul anak untuk atau memotivasi anak untuk lebih aktif lagi belajar, untuk melakukan diskusi di kegiatan pembelajaran kemarin. Mungkin meningkatkan siswa melalui cara diskusi. Nah, dari observasi tersebut, rencana aksi apa yang ingin Ibu rencanakan dari perbaikan tersebut? Iya, bagaimana saya menjalani dari observasi kita kemarin, bagaimana saya akan manajemen kegiatan pembelajaran diskusi yang sudah terjadi kemarin yang saya merasa kurang, saya akan manajemen lagi. Kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin untuk pertemuan berikutnya ya akan kita coba lagi. Jadi di pertemuan selanjutnya atau di minggu depan ya, Bu, ya? Dalam rencana aksi tersebut, siapa yang ingin Ibu libatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Mungkin bisa Bapak lagi untuk bisa mendampingi saya. Jadi kita punya kontrol. Oh, minggu kemarin seperti ini dan minggu ini kita bisa lakukan. Saya siap ya, kolaborasi ya, Bu, ya? Iya. Nah, dari observasi kemarin, dari pra dengan observasi kemarin dan hari ini kita pasca observasi, kesimpulan Ibu mengenai pembelajaran tersebut apa, Bu? Ya, menurut saya bahwa pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan RPP, sudah aspek-aspek yang mau kita capai itu sudah tercapai dengan baik, dan mungkin dengan kemarin saya tahu seperti apa kegiatannya dan bagaimana saya lakukan mengkondisikan peserta didik seperti itu. Baik sekali. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih atas waktunya. Kami bisa membantu. Mohon izin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Oke, itu saja hasil dari video pasca observasi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.